Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang bersorak Hindu yang terdapat di tepian Sungai Berantas di daerah Jawa Timur. Kalau melihat sekarang Jawa Timur, sekarang sudah mulai ada berubah, di mana ada bencana alam yang terjadi di tahun 2004, di mana terjadi luapan lumpur di sekitar Sungai Berantas yang menenggelamkan sekitar 13 kecamatan. Nah, berbicara tentang Kerajaan Kediri, di sini kita lihat dari rajanya ada 6 raja yang berada atau yang berkuasa pada masa tersebut sampai dengan keruntuhannya. Yang pertama ada Sri Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu, kemudian raja yang kedua adalah Kameswara, raja yang ketiga adalah Jayabaya. Nah, Jayabaya di sini adalah raja yang paling banyak disoroti. Kenapa? Karena Jayabaya mempunyai ada yang disebut dengan ramalan Jayabaya. Pertama tentang ramalan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kemudian juga ada tentang ramalannya bangsa Jepang ke Indonesia. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang mendapatkan pengaruh dari ramalan Jayabaya. Bahkan sampai sekarang ada yang percaya, ya silahkan. Ya. Kemudian ada Prabu Sarwaswera, kemudian ada Prabu Kunchara Jayadipa, dan juga yang terakhir ada Sangga Kertajaya. Nah, kita lihat kehidupan politiknya. Kehidupan politik di sini akan melihat berdasarkan pada berita Cina, yaitu dari kitab Ling Wai Taila, kitab Ling Wai Taita. Nah, ini dituliskan oleh Chu Kofei di tahun 1178. Nah, kitab ini melakukan gambaran atau membuat gambaran, melukiskan keadaan pemerintah pada masa zaman Kediri, di mana kitab ini menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan juga pergantian tahta yang berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Jadi ini ternyata ada satu kerajaan di daerah Jawa Timur yang justru jauh dari konflik saudara. Kenapa? Karena karakter dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha adalah di mana intrik antara satu raja dengan raja lainnya atau juga dengan saudaranya. Pertama kita lihat ada Rakai Sri, yang pertama ada Raja Rakai Sirikan Sri Baweswara. Nah, ini ada sekitar 59 tahun mengalami masa suram, kemudian kerajaan Panjalu atau sekarang berubah menjadi Kediri, bangkit lagi sekitar tahun 1116. Nah, di kerajaan Kediri itu ada beberapa kerajaan. Raja pertama adalah Rakai Sirikan Sri Baweswara. Raja Baweswara pertama adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Baweswara Sakalabuwana Sarwaniana Wira Prakarma. Dengan nama ujungnya itu adalah Digjaya Tunggadewa. Jadi kenapa nama raja pada masa tersebut bisa dikatakan panjang? Karena dia ingin mencerminkan atau juga melakukan legitimasi bahwa dia merupakan keturunan atau tulisan dari dewa. Nah, jadi tadi Raja Baweswara di mana mempunyai julukan, nama aslinya adalah Sri Maharaja Rakai, dengan julukannya memang begitu panjang. Namanya adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Baweswara Sakalabuwana Sarwinaya Wirya, kemudian juga Wirya Prakarma Digjaya Tunggadewa. Nah, itu adalah namanya yang panjang. Ya. Kemudian ada di Raja Sirikan masih mengeluarkan prasasti. Ada beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Rakai Sirikan Sri Baweswara di sini. Ada prasasti Panumbangan, kemudian ada prasasti Geneng, kemudian juga ada prasasti Candu Tuban. Nah, kemudian kita lihat rencana kerajaan yang digunakan adalah tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang disebut dengan Candra Kapala Baweswara. Nah, ini kemudian ada raja setelah Rakai Sirikan ada Raja Jayabaya. Nah, pengganti Raja Baweswara adalah Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warmeswara Madusudana Wataradinata
Parakrama Dikjaya Tunggadewamana Jayabaya Lancana. Nah, kenapa? Karena dia memerintah dari tahun 1057 Saka sampai dengan 1508 Saka. Nah, kita lihat di sini. Rencana kerajaan yang dipakainya adalah Narangsina, tetapi pada prasasti Talan disebutkan pemakaian Lancana Garuda Muka, ada prasasti Hantang, kemudian ada Raja Sarweswara, kemudian ada Raja Aryaswara, dan juga ada Raja Sri Gandra, kemudian ada Raja Kameswara, dan terakhir ada Raja Kertajaya. Nah, pada masa Kertajaya, pada masa pemerintahannya sering berselisih pendapat dengan para Brahmana. Para Brahmana kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok. Kesempatan emas itu digunakan oleh Ken Arok untuk melakukan pemberontakan raja. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran hebat di Ganter. Dalam pertempuran di sini Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya. Dengan akhirnya masa-masa kejayaannya berakhir pula masa pemerintahan kerajaan Kediri sebagai kelanjutan dinasti Isana yang didirikan oleh Empu Senok, gitu kan ya. Nah, jadi memang biasanya terjadi perselisihan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain itu karena ada kesempatan, gitu kan ya. Nah, kenapa Ken Arok di sini ikut campur? Karena Ken Arok itu ada merasa kedekatan dengan kaum Brahmana, ya. Jadi Ken Arok pada masa kecilnya merupakan raja yang diasuh oleh golongan Brahmana. Kemudian kehidupan ekonomi, Kediri merupakan kerajaan agraris dan juga maritim, di mana masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani, hasil pertaniannya di daerah pedalaman, dan juga mereka lebih banyak melakukan kehidupan perdagangan dan juga pelayaran. Nah, kemudian di kehidupan sosial budayanya bisa dikatakan mereka teratur. Kemudian juga dilihat dari bukti ada sebuah kitab bernama Kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Nah, kemudian pada masa Kediri karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan oleh para pemerintahan pada masa Jayabaya, di mana raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Baratayuda ke dalam bahasa kuno. Jadi terutama dalam diganti rubah ke dalam bahasa kunonya, bahasa kuno Jawa. Kemudian dalam kitab itu nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab ini berangkat di tahun 1079 Saka. Nah, di mana Empu Sendok, Empu Panuluh juga menulis kitab Gatotkaca Casraya dan juga Hari Bangsa. Nah, ini memang ada beberapa beberapa hasil dari kerajaan Kediri. Nah, kita lihat pada masa kejayaan Kediri, kapan sih Kediri di sini bisa dikatakan berjaya? Nah, pada masa kejayaannya itu pada masa pemerintahan Jayabaya, di mana daerah kekuasaannya sampai meluas berawal dari Jawa Tengah, meluas sampai ke seluruh Pulau Jawa. Selain itu kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera. Ya, yang dikuasai kerajaannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan di pada masa ini semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronika Cina yang bernama Chu Kofei di tahun 1178 berisi tentang negara paling kaya di masa kerajaan Kediri, pimpinan Raja Srijayabaya. Nah, jadi ketika kita berbicara sejarah itu ada fakta dan juga ada bukti. Jadi semakin besar, semakin banyak fakta ditemukan, maka interpretasinya pun bisa semakin berkembang. Nah, kemudian apa runtuhnya? Runtuhnya itu tadi di awal sudah disebutkan bahwa ketika Raja Kertajaya di sini terjadi perselisihan antara kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Nah, Ken Arok di sini melakukan penyerangan, melakukan perlawanan, sehingga Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan juga kerajaan Kediri menjadi wilayah bawahan Tumapelda atau yang disebut dengan Singosari. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya
akan dibahas tentang kerajaan Singosari, di mana sebagai pemimpinnya kerajaan Singosari, Ken Arok mengangkat Jaya Saba atau Putra di Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Jadi Jaya Saba digantikan oleh putranya itu Sastra Jaya di tahun 1258. Nah, jadi melihat dari perjalanannya bahwa di mana kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bisa dikatakan semi maritim dan juga mengandalkan perdagangan. Kemudian banyak interaksi antara baik itu dengan kerajaan satu atau dengan kerajaan yang lain, tapi justru ketika Raja Kediri sini adalah Kertajaya, di mana dia berselisih dengan Brahmana sebagai pihak atau golongan yang mengarahkan dalam kehidupan agama. Dia melakukan bukan pemberontakan, tapi dia melakukan perlawanan. Nah, sehingga terjadilah keruntuhan pada masa kerajaan Kediri. Nah, kerajaannya diambil alih oleh Ken Arok dengan di bawah kerajaan Tumapel atau yang disebut dengan Singosari. Itu yang bisa yang bisa kita review pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.